Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Jumat 28 Januari tahun 2022, bacaan Injil, Markus 4, 26-34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan Injil, bertumbuh dalam anugerah. Segala yang hidup harus bertumbuh, meski proses dan hasil pertumbuhannya tidak selalu terlihat secara fisik. Kerajaan Allah juga menunjuk pada kehidupan yang sejati. Kerajaan Allah juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya tidak mudah dikenali dan disadari oleh dunia ini. Diawali dengan menabur benih, seperti halnya menaburkan benih di tanah. Pekerjaan yang terlihat hanya tindakan menabur. Lalu, benih itu mengeluarkan tunas, tangkai, bulir, hingga buahnya matang. Semua proses ini menunjukkan campur tangan Allah yang memberkati benih dan tanah. Ia pula yang menurunkan hujan agar berolah air yang cukup dan sinar matahari untuk pertumbuhan. Apabila itu telah terjadi, maka ada waktunya menuai. Selain itu, pertumbuhan kerajaan Allah digambarkan melalui penanaman biji sesawi yang paling kecil. Biji sesawi tumbuh menjadi sangat besar. Tidak ada yang dapat manusia lakukan untuk menjamin kehidupan dan pertumbuhan biji sesawi ini. Namun, manusia dapat membantu mengusahakan dengan cara-cara alamiah yang mampu dikerjakannya. Kerajaan Allah sebagaimana iman harus bertumbuh. Ada benih yang ditabur, tetapi bagaimana iman dapat muncul ke permukaan dan bertumbuh semakin besar dan kuat tidak dapat dimengerti atau diatur oleh manusia. Semuanya ada waktu pertanggungjawabannya. Manusia hanya dapat memakai usaha-usaha lahiriah dan kesempatan yang ada untuk membantu prosesnya. Tetapi yang menjamin waktu dan hasil hanyalah Allah sendiri. Semua itu bukan karena usaha dan kebaikan manusia. Sebab itu, pertumbuhan iman dan kerajaan Allah terjadi hanya di dalam dan oleh anugerahnya. Ketika seseorang bertemu dan menerima Yesus, hingga bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah keselamatan. Maka semua itu hanya anugerah Allah. Manusia dapat menjadi rekan sekerja Allah untuk mengusahakannya, tetapi sepenuhnya tergantung pada belas kasihan Allah. Bersandarlah kepada Allah dan teruslah bertumbuh di dalam anugerahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Bapa, berilah aku iman yang hidup, dan jadikanlah aku berani menjadi saksi-Mu di hadapan sesama manusia sepanjang hayatku. Ya Allah, tambahkanlah selalu imanku. Amin.